Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh kita, melanjutkan materi kita yaitu tentang teks anekdot. Baik anak-anakku kelas 10 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah membicarakan tentang bagaimana langkah-langkah untuk menyusun teks anekdot. Ya. Nah, pada kesempatan ini bagian terakhir dari pembahasan tentang anekdot, Pak Eko hanya menyampaikan sedikit rangkuman yang ada di dalam sebuah teks anekdot. Sambil kita gunakan untuk murojaah apa yang sudah Pak Eko sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Yang pertama berkaitan dengan pengertian anekdot dan isinya. Ya, pengertian dan isi sebuah anekdot. Yang pertama, anekdot merupakan cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Ya, bahwasanya anekdot merupakan cerita yang lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Kisahnya biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual ataupun terkenal. Kemudian, anekdot tidak semata-mata menyajikan hal-hal yang lucu, guyonan, atau humor, akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya itu, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan pelajaran atau kesadaran tertentu pada khalayak. Ini adalah pengertian dari anekdot. Jadi kalau seandainya kalian melihat suatu teks yang mana di dalam teks tersebut mengandung kelucuan, tetapi tujuannya tidak hanya sekedar membuat orang lain tertawa, akan tetapi di situ ada pelajaran-pelajaran tertentu, maka itu bisa dikategorikan di dalam sebuah anekdot. Kemudian, pengertian anekdot dan isinya masih ada lanjutannya. Bahwasanya isi di dalam sebuah anekdot itu menyangkut bermacam-macam tema. Ada yang berkenaan dengan tema politik, ada yang berkenaan dengan hukum, dan banyak pula anekdot yang berkenaan dengan kebiasaan sehari-hari. Tema-tema itu dapat kita ketahui melalui tokoh utamanya dan kata-kata yang dominan muncul pada anekdot tersebut. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya hal yang dijadikan sebagai bahan pembicaraan di dalam sebuah anekdot tidak hanya terbatas pada bidang tertentu saja, tidak hanya terbatas pada tema-tema tertentu saja, akan tetapi pada banyak sekali tema yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk dijadikan sebuah anekdot. Dari mana kita bisa mengetahui tema-tema yang dibicarakan di dalam anekdot itu? Tema-tema itu dapat kita ketahui melalui tokoh utamanya. Tokoh utamanya siapa? Kita mengetahui tokoh utamanya itu berkecimpung di bidang apa? Nah, dengan kita mengetahui tokoh utamanya, kemudian dia berkecimpung atau profesinya sebagai apa, maka kita nanti akan mengetahui tema anekdot tersebut dan kata-kata yang dominan muncul pada anekdot tersebut. Kalau seandainya anekdot itu membicarakan tentang politik,
Maka kata-kata yang dominan, kata-kata yang banyak muncul pada anekdot itu pasti berkaitan dengan politik, seperti itu. Atau misalkan anekdot itu membicarakan hal-hal atau tema-tema yang terkait dengan keadaan sosial, maka nanti kata-kata yang dominan muncul pada anekdot itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan sosial. Itu adalah macam-macam tema di dalam sebuah anekdot. Kemudian struktur anekdot seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya anekdot itu disusun melalui berbagai macam bagian. Yang pertama ada abstraksi, kemudian orientasi, kemudian komplikasi atau krisis, kemudian reaksi, kemudian yang terakhir koda. Apa itu abstraksi, apa orientasi, komplikasi, reaksi, koda, sudah Pak Eko sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, struktur tersebut dari 5 struktur ini, 5 bagian ini, dari struktur pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tidak selalu hadir secara lengkap. Artinya nanti ada kalanya bahwasanya ada kalanya ada sebuah teks anekdot yang tidak memiliki struktur yang lengkap seperti ini. Ada abstraksinya, orientasinya, komplikasinya, reaksi apapun kodanya. Ada kalanya ada yang hanya memuat 4 struktur, kodanya dihilangkan. Maka struktur yang ada di dalam anekdot ada bagian yang bersifat opsional. Opsional artinya apa? Pilihan. Mana yang merupakan bagian yang bersifat opsional, yaitu pada bagian koda ini ya, struktur anekdot pada bagian koda. Itu adalah struktur anekdot. Kemudian kaidah kebahasaan anekdot. Bahasanya di dalam sebuah anekdot banyak menggunakan kalimat langsung. Kemudian yang kedua banyak menggunakan kata ganti orang ketiga atau tunggal. Orang ketiganya masuk, orang ketiga jenis tunggal ya. Banyak menggunakan kalimat langsung, kemudian banyak menggunakan kata ganti orang ketiga yang sifatnya tunggal bukan jamak. Hal ini ditandai dengan penggunaan kata ganti dia, ia, atau bisa juga langsung menggunakan nama tokoh itu. Kemudian yang ketiga menggunakan keterangan waktu, menggunakan konjungsi temporal atau penerang, dan menggunakan kata kerja, baik itu kata kerja material maupun kata kerja mental. Itu adalah kaidah kebahasaan di dalam anekdot. Ini contoh-contohnya mulai dari kalimat langsung itu yang seperti apa, ya, kata keterangan waktu itu seperti apa, konjungsi temporal seperti apa, kata kerja material seperti apa. Nanti bisa kalian buka lagi di dalam buku kalian ada kaidah kebahasaan di dalam sebuah anekdot. Kemudian ada perbedaan anekdot dengan teks lainnya, bahwasanya dalam beberapa hal anekdot memiliki kesamaan dengan teks lainnya. Namun ada juga perbedaan-perbedaannya, ya. Kesamaannya dalam hal apa? Misalnya kesamaan ada kalanya anekdot dengan teks lainnya itu sama-sama berbentuk narasi, sama-sama berbentuk cerita. Ada kesamaan yang lain apa? Misalkan sama-sama di dalam cerita itu menggunakan kata ganti orang ketiga, ada juga seperti itu. Ya, anekdot juga memiliki alur, anekdot memiliki tokoh, begitupun juga dengan teks-teks lainnya juga ada unsur-unsur yang membangunnya yang hampir sama dengan anekdot. Akan tetapi hal yang paling membedakan, yang bisa kita lihat perbedaan antara anekdot dengan lainnya, yaitu pada kelucuannya, ya. Karakteristik anekdot ya ini lucu,
dan kandungan-kandungan pelajaran ataupun penyadaran akan suatu kebenaran dan hal tersebut tidak dimiliki pada teks lainnya. Ya. Jadi tidak akan mungkin kita akan menemukan suatu teks yang dikemas dalam bentuk yang lucu, tetapi ada di dalam kelucuan tersebut ada kandungan-kandungan pelajaran, ada penyadaran-penyadaran terhadap suatu kebenaran selain kita temukan di dalam sebuah anekdot. Intinya selain dari anekdot itu tidak akan bisa kita temukan. Kalau hanya lucu saja, itu namanya dagelan, lelucon. Kalau itu hanya kritikan tidak bersifat lucu, itu pun bukan suatu anekdot, gitu ya. Kemudian mengomentari anekdot itu berarti memberi tanggapan terhadap anekdot yang berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan anekdot berdasarkan isi, struktur, dan kaidah-kaidahnya. Ya. Jadi mengomentari anekdot berarti memberikan tanggapan terhadap anekdot yang berkaitan dengan kelebihan dan kelemahan anekdot tersebut. Langkah-langkah menyusun anekdot yang terakhir ini, yang pertama adalah menentukan topik, kemudian menentukan tokoh, menentukan peristiwa yang menjadi latar utama cerita, memerinci peristiwa ke dalam alur atau struktur anekdot. Untuk yang keempat ini sama halnya dengan kita itu membuat kerangka, ya. Membuat kerangka anekdot dengan cara apa? Memerinci peristiwa ke dalam alur atau struktur anekdot. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka, dan yang terakhir melakukan penyuntingan. Itulah anak-anak untuk bagian terakhir dari sebuah pembahasan kita tentang anekdot, yaitu Pak Eko hanya sekedar menyampaikan rangkuman mengenai teks anekdot. Ya, diakhiri dengan menyunting teks anekdot, yaitu merupakan langkah terakhir dari langkah-langkah penyusunan anekdot, yang mana tujuan dari menyunting adalah untuk mendapat teks yang lebih baik, yang terhindar dari kesalahan-kesalahan. Setidak-tidaknya ada 3 aspek yang harus diperhatikan di dalam penyuntingan, yakni aspek isi, struktur, kaidah kebahasaan maupun ejaan yang digunakan. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.